Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Dewa Jahat. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Scene pertama, terlihatlah seorang lelaki tampan yang selalu dikerubungi oleh banyak wanita. Laki-laki itu pun berkata di dalam hatinya, "Memang benar, aku ini sangat tampan. Dan tidak ada yang bisa menandingi ketampananku di dunia ini. Orang-orang selalu saja mendekatiku dan menggangguku. Bagiku mereka semua sangat menyebalkan. Dan hari ini sangat sial. Entah kenapa semua gadis-gadis jadi tahu lokasiku. Sebenarnya siapa sih yang memberitahu bahwa aku ada di sini?" Di sini, pria tampan itu pun berkata, setiap kali dirinya keluar, selalu banyak sekali gadis-gadis cantik yang datang kepadanya. Bahkan terkadang sampai membuatnya nggak bisa kemana-mana. Dirinya itu juga sempat berpikir tentang hal apa yang ingin dilakukannya semasa hidupnya. Pria itu ingin hidup berbeda dari hidupnya saat ini, karena hidupnya saat ini terasa sangat menjengkelkan baginya. Ketika pria itu sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba dirinya itu pun terkejut ketika menoleh ke arah kiri. Karena saat itu terlihatlah sebuah bus yang sedang melaju sangat kencang tepat ke arahnya. Dirinya pun saat itu jadi nggak sempat untuk menghindari bus itu dan langsung meninggoy di tempat. Tapi sayangnya bukannya malah mati, jiwanya saat itu malah pergi ke dunia lain. Scene pun kemudian berpindah ke dunia lain. Terlihatlah jiwa dari pria sebelumnya yang sedang berada di sebuah ruangan, dan di ruangan itu terdapat sosok pria yang sedang tertidur. Roh pria itu pun berkata, "Bagaimana bisa aku pergi ke dunia lain? Dan kenapa aku tidak bisa mati sepenuhnya? Tapi jika aku lihat orang ini, dia punya tubuh yang sangat bagus. Mungkinkah tubuh seperti ini akan menjadi milikku?" Pakaiannya tapi terlihat sangat kuno, dan senyuman di wajahnya itu terasa sangat konyol. Namun jika aku lihat, wajahnya terlihat persis seperti diriku. Mungkinkah dia adalah sosok di dunia paralel ini yang menyerupai diriku? Namun tiba-tiba muncullah cahaya kebiruan tepat di sekeliling roh pria itu. Pria itu pun terkejut banget melihat semua ingatan pria yang terbaring itu mulai memasuki kepalanya. Dia pun mulai mengingat semuanya. Pria yang sedang berbaring itu memiliki nama yang sama dengannya dan merupakan seorang yang bernama Xian. Si merupakan putra dari seorang pengawal di sebuah kota kecil di Kekaisaran Han dan bertemu dengan seorang wanita cantik yang bernama Kinci. Dan dari pertemuan itu, entah gimana caranya si malah jatuh cinta sama Kinci. Dia pun hanya mencintai wanita ini dan bersedia mengikuti pihak lain dengan putus asa dan pergi ke Mozuang. Itu jaraknya bahkan ribuan mil jauhnya demi untuk gadis yang dicintainya. Dan sejak saat itu, dia pun mulai dimabuk asmara di sebuah desa yang lembut dan selalu bersama Kinci sepanjang harinya. Berkat kerja siang dan malam dengan Kinci, si pun lama-kelamaan mulai menurunkan berat badannya. Tapi dia masih penuh kepatuhan kepada Kinci dan sampai pada akhirnya nggak bisa bangun lagi seperti ini. By the way, di sini Mimin mohon maaf karena sebelumnya ada salah menyebutkan nama. Nama aslinya bukan Xian, tapi adalah Siswan. Melihat semua ingatan dari tubuh itu, roh dari Siswan itu pun berkata, "Dasar pria bodoh, dia mati karena bersama seorang gadis iblis yang sedang mengumpulkan yin pada tubuhnya." Gak lama setelah itu, roh dari Siswan itu pun terkejut karena melihat kedatangan dari seseorang. Itu adalah Kinci dengan ajudannya. Saat itu, ajudan dari Kinci pun berkata, "Nona, Siswan belum banyak berubah dari pagi hari ini. Semuanya masih sama seperti sebelumnya. Dan dia belum bangun dari tidurnya." Mendengar itu, Kinci pun cuma terdiam.
Melihat Qinci yang saat itu cuma terdiam, ajudannya pun kembali berkata, "Tapi jika ku pikir-pikir, pria itu bodoh dan sangat bodoh. Dia benar-benar tidak layak untuk Nona." Mendengar itu, Qinci pun berkata, "Jika kau tahu siapa dia, mungkin kau akan terkejut mendengarnya. Karena dia memiliki tubuh yang sangat langka. Karena tubuhnya hanya ada 1000 tahun sekali. Dan mungkin dia akan menjadi murid inti di perguruan bela diri manapun. Untungnya, akulah yang menemukannya terlebih dahulu. Sekarang, aku hanya perlu melengkapinya dengan metode rahasia kultivasi ganda aja." Qinci pun saat itu mengelus pipi dari siswan yang masih terbaring. Qinci melanjutkan perkataannya dengan berkata, "Karena hanya dengan begitu, aku bisa menekannya sampai mati secara perlahan. Dan aku akan mendapatkan tubuh yang indah ini. Jika belum mati, berarti tubuh ini belum bisa dibersihkan dan harus diisi ulang beberapa kali. Tapi jika sudah mati, maka harus dibuang." Mendengar semua perkataan dari Qinci yang sangat mengenaskan, roh dari siswan itu pun berkata, "Tunggu, barusan dia bilang apa? Ini buruk. Kalau begitu bagaimana dengan nasibku ini?" Gak lama setelah siswan mengatakan hal itu, tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Roh dari siswan itu pun mulai memasuki tubuh itu. Siswan yang mencoba untuk tidak masuk sekarang pun tetap nggak bisa dan semuanya percuma. Dia pun saat itu langsung tersadar di dalam tubuh siswan. Melihat siswan yang saat itu tersadar, Qinci pun juga merasa terkejut. Siswan saat itu nggak tahu harus berkata apa. Qinci yang melihat siswan bisa bangun lagi itu pun langsung mengecek denyut nadinya. Dan dirinya pun terkejut karena denyut nadinya kembali. Di sini terlihatlah raut wajah dari siswan yang ketakutan. Swan pun saat itu berkata di dalam hatinya, "Aku tidak akan bisa melihat wajahnya karena takut. Bagaimana pemilik tubuh asli ini berbicara dengan Qinci dalam memori ini? Mungkin aku harus memeriksanya." Dan setelah dirinya memikirkan hal itu, Swan pun berkata kepada Qinci, "Sayang, kenapa dengan dirimu? Kenapa kau bisa ada di sini?" Qinci pun saat itu tersenyum dan berkata bahwa dirinya datang ke sini untuk melihat suaminya yang sedang sakit. Dia pun saat itu bertanya apakah Swan udah baik-baik aja. "Dan suamiku, aku akan pergi dulu untuk menemani Suzerain sebentar." Qinci pun saat itu membisikkan sesuatu ke arah siswan dengan berkata, "Jangan lupa nanti malam aku akan menemanimu kembali." Swan yang mendengar itu pun langsung berkata, "Baiklah istri cantikku." Setelah itu, dirinya pun langsung pergi bersama dengan ajudannya. Setelah mereka keluar dari ruangan itu, sang ajudan pun berkata, "Nona, saat dia bangun, apakah dia tidak mendengar pembicaraan kita lagi?" Qinci pun menjawab, "Yakinlah, dia pasti tidak mendengar pembicaraan kita tadi. Dia memang memiliki karakter yang lemah dan tingkat pengetahuan yang rendah. Dia tidak pernah bisa berdiri di depanku. Karena tubuhnya yang belum dibersihkan, aku akan minum suplemen beberapa kali lagi." Mendengar itu, ajudan dari Nona Qinci pun cuma bisa mematuhinya. Di sisi lain, Swan yang sudah selesai berakting itu pun menjadi lega dan berkata, "Untungnya aku punya akting yang cukup bagus. Kalau tidak aku pasti tadi bakal langsung mati. Memori itu hampir menyatu denganku. Tetapi pemilik tubuh ini tertidur cukup lama. Sampai-sampai dia telah tertidur tanpa informasi yang layak untuk aku dapatkan. Yang aku tahu, di dunia ini harus berkultivasi untuk naik tingkat. Dan banyak sekte-sekte besar juga. Mereka bisa terbang di atas langit. Kekuatan di dunia ini pun dibagi menjadi 3 dunia. Ada dunia atas dan ada dunia bawah alam neraka. Tapi yang satu lagi Swan tidak mengetahuinya. Meskipun Swan tadi bisa lolos dari wanita iblis itu, pasti wanita iblis itu bakalan datang lagi malam ini. Swan pun saat itu mulai berpikir, apakah aku sebaiknya lari saja atau tetap di sini sampai mati?
Hah? Dasar sialan. Aku tidak mau mati karena hal seperti ini. Swan pun kemudian bangkit dari tempat itu. Namun ketika Swan mau bangkit, dirinya itu malah terjatuh. Swan pun berkata, dasar sialan, tubuh ini begitu lemah sekali. Sampai-sampai sangat sulit bagiku untuk berdiri. Jangan bilang aku harus kabur seperti ini, atau aku harus mati nanti malam bersama dengan wanita iblis itu. Apakah tidak ada cara untuk menyelamatkan hidupku yang mungil ini? Setiap orang yang dipindahkan ke dunia lain pasti memiliki cheat. Dia punya sistem atau hal apapun itu. Kenapa itu tidak datang padaku? Tiba-tiba muncullah pemberitahuan sistem yang bertuliskan Wozai. Dan tepat saat kemunculan notif sistem itu, tubuh Swan pun mulai dipenuhi cahaya yang sangat terang. Dan muncullah panel sistem yang berisi, sistem sedang dimuat dan Anda dipersilakan untuk menggunakannya. Swan yang melihat hal itu pun sangat terkejut dan bingung harus bereaksi seperti apa. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!